Jalan, Mon. Sambil Sebelum kita mulai, kita kirimkan Fatihah kepada mereka berdua, yaitu Imam Ghazali dan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Mudah-mudahan dengan membaca kitab mereka berdua, kita bisa mendapatkan barokah, manfaat dari ilmu mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Ila idznillah as-sholihah al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan di-scroll Mas Puluk kitabnya. Nah, jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kamaulas ing dalam dunia, Ar-Rahimu tur kamaulas ing dalam akhirat. Alhamdulillah tais kabehane puji lillahi kadzat. Lillahi gede Allah alladzi auda'a kang nitipake sapa Allah. Lata ifa asrorihi ing lembut-lembute rasane Allah. Fi qulubil arifina ing dalem atine pira-pira wong kang makrifat. Wa ja'ala lan dadake sapa Allah al bayana ing keterangan tariqon ing dalan li wusuliha marang sampai sampai kulub atau sampai lataifi asrorihi ilal mustarsidina marang wong kang golek pituduh kabeh. Jadi kita bacakan bismillah, kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah yang telah menitipkan rahasia-rahasia lembut ilmunya di dalam hati orang-orang yang makrifat dan menjadikan keterangan ini menjadi jalan sehingga bisa sampai kepada Allah bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk. Jadi sebelum kita mulai, dari sekelompok umat Islam, yaitu kelompok Wahabi, itu kan menentang adanya thariqah, menentang adanya tasawuf. Karena bagi mereka, itu tidak ada pada zaman Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya, ya seperti biasa, apa yang tidak ada pada zaman Nabi, apa yang tidak ada pada zaman sahabat, tabi'in itu bid'ah. Katanya semacam itu. Padahal kalau kita perhatikan itu sebetulnya bukan bid'ah. Sebetulnya sudah dikerjakan oleh para sahabat, cuma memang tidak ada namanya tasawuf. Kan wajar. Zaman dulu ketika zaman Nabi apa ada namanya ilmu nahwu, apa ada namanya ilmu tauhid, apa ada namanya ilmu fikih, ada ilmu ilmu tasawuf dan sebagainya, kan tidak ada. Penamaan ilmu-ilmu itu baru dimulai setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Pada zamannya tabi'in, sahabat tabi'in, baru mulai ada penamaan ilmu-ilmu semacam itu. Tapi prakteknya sudah ada. Prakteknya sudah ada. Apa buktinya? Buktinya kalau kita membaca di Arba'in Nawawi pada hadis yang kedua, ada namanya al-ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu artinya anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu ingin tahu apa itu ihsan, ihsan itu artinya kamu beribadah seakan-akan melihat Allah. Seandainya kamu tidak bisa, maka seakan-akan kamu merasakan dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebetulnya kan juga tasawuf. Tasawuf. Jadi kalau ikut para ulama itu sebetulnya meskipun tasawuf tidak ada pada zaman Kanjeng Nabi, tapi prakteknya sudah ada. Contohnya semacam Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kayaknya bukan main, tapi beliau sukanya pakai pakaian yang bertambal-tambal sederhana. Itu kalau tidak tasawuf gimana? Ya toh? Jadi nanti akan kita terangkan apa itu tasawuf, apa itu inti dari ilmu tasawuf itu apa. Wassalatu lan utai rahmat takdim wassalamu lan keselamatan ala afsalil anbiya'i ing atase luweh fasih-fasih pira-pira nabi
apane lisanan apane lisane. Wa audhohi lan wis jelas-jelase nabi apane bayanan keterangane. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad wa sahbilan sahabate Nabi Muhammad al hadina kang padha nuduhake wa ala jami'i ulama syariatihi lan ing atase sekabehane ulama syariate Kanjeng Nabi al alimina kang padha nglakoni kabeh. Jadi kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi yang paling fasih, terutama ketika mengucapkan huruf dot. Kalau kita mengucapkan dot kan biasanya lidah kita itu di ujung sini atau di ujung sini, salah satunya. Tapi kalau Kanjeng Nabi ketika mengucapkan dot, lidahnya bisa ke dua-duanya. Itu lidah paling fasih. Demikian pula Kanjeng Nabi itu audhahi bayanan. Ketika menjelaskan sesuatu itu keterangannya luar biasa, bisa gampang diterima, bahkan bisa satu kata yang kecil mencakup banyak arti. Karena Rasulullah dikasih satu kelebihan namanya Jamiul Kalam. Perkataan sedikit tapi bisa mengandung banyak faedah. Demikian pula kepada keluarga Nabi, sahabatnya yang menjadi petunjuk dan orang-orang yang mengamalkan agama Islam ini tadi. Baba'du lan ing dalem sawise kang den sebutake. Fayaqulu maka ngucap dawuh sapa al musta'inu sapa wong kang njaluk tulung birabbi kan pangerane al musta'in al mubini kang jelas al fakir yaitu al fakir wong kang butuh ilahi marang Allah Muhammad Amin as-Safi'iyu kang bangsa Safi'i apane madhaban apane madhabi an-Naksabandiyu kang bangsa Naksabandi masroban apane kecenderungane Al-Kurdiyu kang bangsa Kurdi nisbatan kang bangsa nisbate Al-Irbiliyu kang bangsa Irbili apane baldatan apane negarane Al-Azhariyu kang bangsa Azhari iqamatan itu yang betul fathah tanwin ya iqamatan apane jumenengi. Jadi sebelum ini saya sebutkan dulu maka Muhammad Amin berkata yang berkata itu Muhammad Amin madhabnya Syafi'i torikohnya Naksabandi. Naksabandi itu salah satu jenis torikoh. Al-Kurdiyu nisbatan dia berasal dari suku Kurdi. Suku Kurdi itu suku yang berada di daerah Irak, Iran dan sekitarnya. Jumlahnya lumayan banyak. Kemudian Al-Irbili baldatan dia berada lahirnya di kota Irbili. Irbili itu mana? Irbili itu dekat kota Iran, dekat Baghdad. Kemudian Al-Azhariyu iqamatan, kemudian beliau itu mukimnya saat itu di kota Azhar, di kota Kairo. Innahu setune kelakuan atfaroni aweh ni ing ingsun sapa Allah aweh nemu ni ing ingsun sapa Allah walau lan ikuti Allah alhamdulillah puji bidurrotin kelawan mutiara goribatin kang longko minal ulumi saking piro-piro ilmu al ilahiyati kang bangsa pangeran musahatan kang den paes-paesi kang den hiasi biwisahil lugati klan hiasan bahasa al farisiyati kang bangsa Persia fahtajat moko butuh aman saking wong laisa kang ora ono lahu kedhe wong apa ilmamun apa ilmu biha kelawan bahasa Persia wayalan utawi durrotin goribatin mutiara yang aneh itu longko min anfasi dasoni fil alimi saking luwih bagus-bagusé karangan al alimi wong kang alim al alamati kang banget alime wal bahril fahamati lan wong kang nyegara pemahamane hujjatil islami rupane kang dadi hujai agama Islam. Kang dadi hujai agama Islam. Terus As-Saihi rupane Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali
Atusi kang bongsotus sahibi kitabil Ihya kang ngarang kitab Ihya. Wa lan utai Imam Ghazali Al-Ghaniyu iku sumugih anit ta'rifi saking perkenalan. Qaddasa mugi-mugi nyucake sapa Allah sirrohu ing sire ing rasane Imam Ghazali wa fadolan ngluberake sapa Allah alal muslimina wong atase wong Islam birrohu ing kebagusane Imam Ghazali. Itu moko ningali sapa ingsun min nasihatil muslimina saking nasihati wong Islam wahid matid dini lan nglayani agama an astaina ing yen to nyuwun pitulung sapa ingsun billahi kelawan Allah ala tarjamatiha ing atase nerjemahake durratun goribatin minal farisiyati saking bahasa Persia ilal arabiyati marang bahasa Arab marik kotillah sertane baguse lafat wa jazalatil makna lan akeh arti wa suhulatil mabna lan gampange susunan kayan tafi'a supaya bisa paring manfaat supaya bisa ngalap manfaat ya kelawan durroh mau sapa al khusus sapa wong kang khusus wal amulan wong kang awam wa lan utai Allah as'alu iku nyuwun sapa ingsun ayyamunna ingin to maringi sapa Allah alaina ing atas kita bil fauzi kelawan bejo fi dari salami ing dalam kampung keselamatan. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya Syekh Amin Al-Qurdi itu Delalah itu mendapatkan anugerah menemukan karangan Imam Ghazali dalam bahasa Persia yang isinya mengandung ilmu tentang thariqat, tentang sufi yang isinya luar biasa bagusnya. Cuma sayangnya ini dalam bahasa Persia. Karena itu beliau berkeinginan mengalih bahasakan kitab itu dari bahasa Persia menuju ke bahasa Arab supaya orang-orang yang tidak bisa bahasa Persia itu bisa paham isi dari karya Imam Ghazali ini tadi. Dan dia mengusahakan terjemahannya itu dengan bahasa yang indah, isinya mengandung arti yang banyak dan gampang dipahami. Nah, sehingga kitab ini nanti bisa diambil manfaatnya oleh baik orang yang umum ataupun orang yang khusus. Dan dia minta kepada Allah supaya kita semua diberi anugerah, diberi kebaikan sehingga bisa mendapat keberuntungan di surga nanti. Terus Mas, bawahnya. Kola, dawu sepona kiluha. Nah, soalnya ini belum tak print. Belum tak print. Dulu tak print tapi sudah kemana kitab saya. Sejak pindah rumah itu kitab saya tidak karu-karuan, Mas. Tidak karu-karuannya gimana? Ya, ada sebagian di atas lemari, ada yang mana tidak tahu, banyak yang tidak ketemu. Ini sudah tak print dulu. Tapi ya tidak ketemu ya terpaksa ngajinya ya online ya baca kitabnya di komputer saja. Kala jauh sepona kiluha sepowong kang nukil durroh mau. Al-Farisi kang bangsa versi. Fi bayani sababi taklifil ustadi. Yang dalam rangka sebab nulis atau ngarangi Ustadz yaitu Imam Ghazali lihadir risalah marang ikhlas risalah itu surat al-mausumati kang den sebut bi khulasatit tasonif kelawan inti dari karangan-karangan ba'da sana ing dalam safisi muji Allah ing atase Allah wa malan perkara yatasilu kang sambung apa ma bi kelawan muji Allah ma ing perkara hada kang utawi ma iku tarjamatu iku terjemah ma